Woi, bang. Ya, balik lagi di channel Motoresto. Kali ini kita mau ngapain, Pak? Kita mau review Suzuki yang baru, Kita mau ngulas yaitu Suzuki Espresso yang lumayan baru ya. hari Kamis Baru launching, hari Kamis Pak. launching ya. Tuh, ini salah satu host kita juga ada yang hilang nih. Iya, ada yang Kemana hilang. sih dia? Tahu dia, nggak jelas emang. Ya, tanpa basa-basi lagi yuk. Mari kita langsung ke Suzuki Espresso. Yang beda cuma bukan lubang malah, Grill. bukan lubang, grill. Ya. Grillnya doang, lampunya plek-plek Ignis, Pak. Sampai orang mungkin dari depan ngira ini Ignis. Ini modelnya itu kayak apa ya? Mobilio sama Brio. Iya, mirip-mirip ya. Cuma ini kan ini Ignis. Cuma ini sama-sama hatchback. Iya. Tapi bukannya seharusnya dengan ada Espresso ini mematikan pasarnya Ignis ya. Secara logika kan begitu kan? Iya, secara logik soalnya Karena ini kan- Ignis ini dihargain hampir 190 juta, Iya. sedangkan ini 155 juta yang relatif murah untuk harga. Tadi kalau nggak salah pas lagi media press con di apa namanya masuk ke kategori LCGC sama City Car ya? City Car ya. Iya, sama kayak Ignis. Dan Ignis. Barang udah nggak di display di sini udah tergantikan. ada. Tapi yang setahu saya saat presscon tadi banyak juga pertanyaan apakah Ignis dan Espresso ini akan saling kanibalisme, saling memakan harga pasar satu sama lain, atau aman. Wah, Ignis dan Espresso itu tidak akan saling memakan dalam hal pemasaran ya, tidak akan terjadi kanibalisme. Walaupun kalau menurut Pak Harol ya dikatakan bahwa Espresso ini ditujukan untuk kaula muda lah, Iya. Gen Z. Gen Dimana Z. kita tuh yang penting happy aja punya mobil ini ya. Ini Tidak- untuk yang masih bujangan kali Iya, ya. yang Kalau masih Ignis tuh kan yang baru-baru keluarga, merit lah. early merit. Early merit, iya. Ya udah. Mari kita lihat interiornya. Menurut gue ya personally pribadi ini tuh lumayan entry car ya. Maksudnya terjangkau buat Iya. orang Indonesia ya. Makanya seperti yang dikatakan tadi, ini baru diproduksi di India. Dan tadi ada yang bertanya, Ini si BU India kalau nggak salah. India, dan ada yang bertanya apakah akan diproduksi di Indonesia. Namun mereka menjawab bahwa Espresso ini kan masih baru launching ya. Iya. Jadi mereka masih menunggu atau menerima masukan dari konsumen ya. Karena juga ini kan generasi pertama kan Generasi ya. pertama. Jadi masih cek ombak dulu lah. Iya. Masih riset sana sini. Dan tadi ada yang bilang lampu mundurnya cuman ada di kiri ya katanya. Lampu mundurnya cuma ada satu ya. kalau nggak salah katanya. Tapi sudah dipastikan bahwa akan ada Oh pertimbangan. iya, lampu mundurnya Iya. cuma ada di sini kalau kelihatan tuh bohlamnya di sini ada 2. Di sini nggak ada. Iya, nggak ada. Tapi sepertinya di masa yang akan mendatang bakal diharapkan ada beberapa perubahan ya. Entry car ini bagus menurut gue ya. Mungkin tidak sesuai dengan selera banyak orang, tapi mungkin bakal sesuai di kalangan anak muda karena ini bener-bener modern dan simplis banget. Ini kalau dilihat dari head unitnya nggak ada inian ya, nggak ada tombol-tombol kayak touchscreen. Iya, ini touchscreen. Oh iya, tadi ini seperti yang dikatakan dengan pengunjung tadi barusan katanya 1000 cc. Sebenarnya itu 987 cc ya, tapi mungkin 1000 berapa? 987 cc di bawah 1000 cc sebenarnya. Tapi Ya, dibuletin 1000 cc aja di 1000 ya. Tapi menurut saya untuk harga segini ya, untuk mobilnya mungil buat jalan kota. Mungkin kalau agak dibawa keluar kota agak ini ya, PR ya, capek. Agak pegel, capek tekor di jalan sih sebenarnya. Ekor di jalan, apalagi untuk penumpang yang seatnya terlalu datar ya. Dan ini juga selahnya kayak kalau badan agak gemuk, ini sikut-sikutan ini. Iya sih. Ya nggak bisa komentar banyak karena ini mobil di bawah 200 juta ya, 100 Iya. jutaan, 100 juta menengah. Permisi, saya boleh memberikan opini?
Boleh Pak, boleh Pak. Jadi begini, Ini host kita telah kembali. Host kita yang telah dimakan bumi ini gua kembali sama lagi. teman gua juga namanya Cornelius. Halo. Jadi ini ada satu yang gua nggak suka. Kenapa ini masih di engkol? Ya harga mobil 100 juta, apa yang mau diharapkan sih? Betul. Ingat sebelumnya kita memberikan Ini ya udah. kita memberikan opini ini tidak dibayar sepeser pun, kami memberikan dari perspektif dan sudut pandang kami sendiri. Overall sih ini lumayan ya, legroomnya lumayan lega sih, dalam juga ini headroom juga masih ada, tinggi gue juga 177, jadi ya lumayan lah. Tapi ya untuk fitur memang agak tertinggal sih. Harusnya espresso kalau jadiin SUV jadi bagus kali. Tadi ada yang soal di Sebenarnya preskon tadi ada yang bilang apakah ini cuma di LCGC atau di SUV, dan pihak Suzuki bilangnya ini city car ya. City car. Iya, masuknya city car. Mungkin kalau emang orang yang hanya sekedar pengen punya mobil atau nge-grab, ya mungkin ini bisa jadi saingan apa tuh Ayla, Brio Sati ya. Ini Cocok. bisa cocok. Dan ya oke lah, Legroom not bad lah. Headroomnya agak mentok dikit sih, gua nggak gini. Tapi ini yang kenapa saya kesel tuh, gatel tuh ini loh nih. Engkol. Gatel juga masih fix, ini belum. Oh ini juga nggak ada wiper, nggak ada kaca wipernya loh. Cuma defogger doang. Nggak ada wiper dan ini masih Cuma pakai defogger, kunci masih buat- kunci. Di belakangnya di sana kalau masalah depan mobil oke lah gua suka. Begitu ke Belakang belakang, belakang enggak, dalamnya juga agak kurang sih kalau menurut gua ya. Jadi ya balik lagi selera masing-masing. Selera Ini masing-masing. selera kami nggak bisa mesti kunci pak. Dari dalam, Nggak bisa ya dalam. Nggak ada. Mesti kunci. Ya kuncinya nggak ada ya. Oh bisa. Saya baca nggak siap. Waduh. Sebenarnya agak dalam sih. Agak dalam. Lumayan sih. Ada separator. Ya kalau masukin pot bunga muat lah. Buat belanja ini. Iya belanja muat lah. Mobil belanja ini. Dalam lagi. Ini tarikan depan nih. CV. Iya. Kalau mungkin ini jadiin Jeep ini bagus sih kalau menurut gue ya. Karena depannya Jeep banget nggak menurut lo Bil? Ignis banget. Cuma itu kapnya karena tegak ya. Iya sih. Ya, seperti yang dikatakan dari pihak-pihak Suzuki, ini masih mobilnya baru rilis ya, dan belum ada yang memilikinya. Jadi bisa aja untuk perkara tidak ada wiper, dan juga cara sistem spionnya apa tuh, dia masih analog ya. Mungkin di masa yang akan datang, di mana kita sudah mendapatkan banyak opini-opini, mungkin akan ada perubahan ya. Dan kita hanya tinggal menunggu waktu aja. Dan sekarang mari kita test drive. Ingin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira espresso ini ada dua tipe ya, manual dan automatic ya? Manual matic aja. Ya. Untuk manual dihargakan dengan berapa? Harganya 155 yang manual, yang maticnya itu 165. Jadi selisihnya 10 juta sih. 10 juta ya. Oke. Kalau untuk dari sejak hari pertama diluncurkan sampai sekarang kira-kira Banyak sekali yang pesen sih, karena kan harganya juga termasuk harganya terjangkau ya. Dan untuk bentuknya juga modis sekali, keren gitu ya. Dan banyak sekali sih yang pesen juga, yang test drive juga, yang beli juga. Prediksi saya sih mobil ini bakal meledak lah penjualannya Mas. Ya, dan saya dengar-dengar mobil ini sangat digemari sama anak muda ya. betul. Sama Mas juga kali ya mungkin ya. Iya mungkin ya. Mantap pokoknya. Betul ya. Ya. Dengan Mas siapa Pak? Saya dengan Opta Sales Suzuki Ciputat. Ciputat. Oke. Pokoknya mobil espresso itu mobil harganya murah, mobilnya keren, enak dipakai, irit juga ya. Tapi apa itu menggantikan Karimun Wagon R? Ya betul. Menggantikan? Karimun Wagon itu sudah tidak ada lagi, digantikan dengan si espresso ini ya. Berarti dia ada di segmen LCGC ya? Dia jatuhnya city car sih. City car. Karena bisa dibilang ini mobil bukan LCGC sih mas. Oh, karena kan Karimun kan sebelumnya LCGC ya. Ya. Jadi Ini mobilnya bukan LCGC ya, city car jatuhnya. Karena memang dia 80% tidak di sini sih jatuhnya. Ini CBU India ya? Jatuhnya kayak gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, makasih ya. Seperti yang tadi Anda lihat, saya sudah wawancara dari salah satu sales ini Suzuki yang ada di Ciputat. Dan seperti dugaan kita, yang seperti tadi kita dapatkan dari preskon itu benar ya. Jadi jika kalian ada yang tertarik mungkin ya ingin mencoba atau membeli Suzuki Espresso ini,
Pertama kalian bisa datang ke Gias dulu ya. Cobain, kalian lihat interior. Test ride, test drive, kok test ride. Kebiasaan naik motor. Kita dari tadi ngomong mau test drive tapi nggak test drive. Iya, ya, iya. Pak. Yuk, Iya, test iya. review. Kalau yang tadi kan yang manual ya Pak. Ini yang matic Pak. Sebenarnya nggak ada terlalu beda jauh sih. Cuma ininya doang beda. Dia bisa matic bisa manual. AGS makanya. AGS tuh automatic gear shift apa nggak salah? Kayak seharusnya sih gitu ya. Gak ada yang membedakan, cuma beda ininya doang. Beda sistemnya doang. Beda transmisinya doang. Dalamnya mah sama. Dalamnya sih tidak jauh berbeda, cuman hanya berbeda di sistem transmisinya ya. Sama. Tapi menurut gue ini affordable car buat kalian yang hanya ada di kota-kota aja ya. Maksudnya Iya. tidak berencana untuk jalan jauh. Bukan nggak cocok buat pergi jauh lah. Iya. Karena sebenarnya dia tadi jok belakangnya sangat datar ya. Menurut Iya. gua pantat tuh bisa pegel gitu. Makanya. Mati rasa gitu ya kan Makanya. jalan jauh. Tapi overall ini salah satu ini sih kompetitor lumayan lah. Ada ini, ada potensi karena bisa aja di masa yang akan datang ya bakal di-improve. Ada Iya. beberapa improve ya. Kita tinggal tunggu waktu aja. Sama ini sebenarnya yang membedakan matic sama manual tuh ya cuma transmisinya aja. Iya, interior Spionnya sama. masih manual. Nih kayak ini ya, tos kayak apa namanya? Mini Cooper. Nih Di tengah. Oh, Di tengah terus setengah lingkaran. Nah, oh iya. Baru Mini nyadar lu. Cooper Baru nyadar gua. setengah lingkaran loh. Gitu ya udah Pak, ini kapan kita mau test drive Pak? Ayo sekarang Yaudah, yuk. yuk. Sama. Sekarang kita lagi mau test drive. Ini lu mana ya? Gua di sini. Jangan nyampe dong. Kalau pikir dia udah pegang aja. Jalan Pak. Pilar kampus Dimulai. Kiri. Kiri ke kiri. Oh, gua agak geter ya. Di bagian kaki agak geter, guys. Sekarang kita udah ada di Suzuki Espresso. Wih, Jangan belum. dong. Coba Pak manuver. Oh, Manuver politik. jangan dong. Nah, ini kita bukan orang Nanti mampu. kalau lewat jalan. Gimana Pak rasanya posisi berkendara ya Pak? Nyaman, tapi Oh, Allahu Akbar. tapi Naik. getar kakinya, Pak. Geter. Iya tuh kan. Iya, di bagian kaki sedikit geter ya. Iya, getar mesej ya nenek. Aduh. Kok Marah, jasain marah, gua marah. dong, suspensinya ini harus. Pelan kayak minimal. Berarti ini emang mobil ya buat iya. apa ya? Buat yang punya Coba tarik ya. Dikit. Coba tarik. Apa tuh? Suspen- Seat. Oh iya. Wah, lumayan. Ini speedometernya bentuknya begini ya. keren sih. Ya sebenarnya ya fungsional, cukup fungsional. Cuman gimana gitu? Cuma nih average-nya 6 km per liter, boros. tapi cuma muter sini-sini doang sih. Coba mungkin kalau agak jauh dia bakal nambah. Ini muter balik nggak lurus aja kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu terus tuh. Ya itu kan beda. Itu apa itu mobil lain? Lurus di Granyolong ya. Iya. Ini depan. Aduh. Gimana? Tos rasanya tos. Lumayan sih getar. Coba nanti dipindah ke ini kan Matic ya. Ada AGS anti apa? Anti lock lagi. Anti gas ABS. system. Automatic gear shift. Nah, automatic gear shift pokoknya singkatan ini nih nongol. Coba tos. Coba Kelas- enggak ya jangan masuk tuh. Udah Muat kok dapat. dapat. Ya Ini ya. mobilnya kecil pasti dapat sih. Coba tos klakson tos. Bunyiin. Coba klaksonnya gimana? Klaksonnya gimana? Lag. Imut. Ya sebenarnya ya mobil 100 juta apa sih mau diharapin? Ini mau coba Porsche ini Pak habis ini Pak. Hah? Nyoba Porsche. Lu aja. Coba ya ini suspensi ini gue pelan ya. Ini 20. shock breaker. Coba nggak usah digas. Nih. Allah. Wah, gimana ya? Iya, sebenarnya Buat enggak di kota enak nyaman nih. nyaman. Untuk posisi duduk ya, jujur enak. Enak. Tapi geter kaki gua. Iya di bagian kaki geter ya. Nih, itu tadi Ini tarikan depan ya. Oh. Nih 25 nih. Nih coba ini test shock Ini lari Nih, coba ya di 10 ya. di 10, nggak usah digas. 11 nih. Allah. Nih ya, coba ya. Saya- Ini manual nih. Iya. Mana? Nah. Coba ini agak space jauh dulu biar lo ada ancang-ancang buat ngebut. Ya. Satu, dua, oper gigi. Oper. Oper, gas lagi. Oper lagi. 2 doang ini ya. Oh, 3 ding. 4. Oke. 4. 5. Ada nggak? Star tadi Gimana kita tos enak. rasanya?
Jujur tadi pas nyobain narik pakai mode manual sedikit udah enak, tapi kurang puas. Nanti kita nyobain sekali lagi yang sini ya. Ditunggu saja. Kalau yang gua rasain ya dari sebelah kiri itu geter. Bener Pak, geter kaki itu geter. Oke, dari belakang mungkin mau. Ya kalau dari belakang tuh ini nggak disorot saya. Ajar. Kalau dari belakang tuh saya terpental 4 kali ya. Ugal pas enggak tadi kan lewat duduk. Dimasukin klipnya. Tadi kan lewat duduk tuh ada bunyi crack. Apa tuh Pak? Ya enggak tahu. Sebenarnya kalau mau heran ya nggak bisa banyak komentar karena ini kan berapa? Terus 160 juta ya. 155. Ini yang Matic. Matic 160 juta apa sih yang mau diharapin? Ya sebelumnya kita ngomong gini karena ini gue nggak bosan-bosan ngasih tahu ya, kita tidak dibayar spesial pun oleh pihak mana. Kecuali kamu dibayarin. Iya, kalau dibayarin lain cerita itu. Tapi untuk overall Tapi AC ini dingin loh. AC dingin. AC dingin. Pol. AC Di belakang dingin. ada ventilator nggak usah ya kan sedan. Belakang tuh literally kosong ya bang. Tapi yang bikin menarik ini untuk mungkin buat di Jakarta aja ya, maksudnya dalam kota lah, nggak usah jalan jauh-jauh pun nyaman ya. Tapi sayang suspensinya agak keras ya, berasa naik Mio Yang ya. pernah gua rasain ya kalau mobil-mobil segede gini, apalagi ukuran bannya cuma berapa sih? Ini ukurannya bentar. Tahu. Ukuran bannya 165, lebar 165, tinggi 70, ring 14. Ya dengan lebar 165 apa sih mau diharapin? Enggak, karena kalau ini kita belum coba bawa ke tol ya. Ini kalau dibawa ke tol ini pasti goyang ini Pak, goyah gitu. Nggak tahu ya, mungkin kalau di tas ngebut gimana ya. Tadi kita ngetes cuma sampai berapa? Apa? 30-an lah ya. Maksudnya max speed Heeh. 40. 30-40 lah. 40. Tapi untuk tarikan torsi lumayan. Torsi lumayan ya, buat torsi sebenarnya buat nyelip-nyelip sih. Buat di kota cukup lah. Mobil segitu ngapain sih tenaga gede-gede? Iya. 900 berapa cc tadi? 987 dibulutnya jadi 1000. Bulinya 1000 Iya. cc lah. Gitu. Bukan kargo pendek. Sip. Agak lebar ya. Ya oke, ini kita lagi disupiri oleh Bapak Japiri. Oh, masih maju. Kurang rendah. Suzuki Espresso, katanya beli ini dapat mesin kopi. Kalau yang AGS, dia tuh nggak otomatis maju, harus digas sedikit dulu. Tapi gelap ya lu nggak kelihatan. Ini makanya Nih, yang ini lah. Oh iya juga ya. Cerdas. Maruk lu terus. Ini untuk penumpang samping ya. Kalau apa namanya? Kalau postur badannya cukup gemuk, Ya kayak gua. itu kena persneling selesai apa? Bukan selesai sih, maksudnya. Enggak Kena ya, emang nih lihat kena. aja nih, lihat hampir kan. Untuk legroom not bad buat gua. Yang belakang gimana Tos? nyaman sih buat kecil gua lumayan. Ya emang anda kecil. Juga Ya speedometernya unik juga ya. Kalau dia baru dia maju sendiri. aman. Enggak, ini karena Aduh, CC-nya ih keras banget suspensinya dah. Sama ini setirnya nggak balik lagi tuh. Iya nggak ini apa Iya, apa namanya ini apa? Kalau Lupa deh. kalian biasa bawa kayak Avanza atau Race Innova. gitu, ini nggak balik lagi tuh. Tapi jujur buat gua enak sih di belakang nih. Enggak, gua nggak enak tadi, gua Ya, kejedot. mungkin kalau postur tubuh Anda berat lu berapa set? 90. 90-an mungkin agak terganggu. Kalau masih 50 nggak. Iya, gua 50. Tuh, ini nggak balik lagi nih. Tarik Harus dibalikin sendiri dan injek gasnya tuh agak keras ya. tarik bir. Ntar depan ada mobil. Anjir gua tadi sampai mental di belakang kan. Iya, Ya, 187 cc, Pak. Coba mode manual dulu. Ini naik sensi bisa berarti ya? Enggak gitu, Pak. Kan 900. Naik doang, parkir kagak. Iya, naik doang. Tunggu, sabar Bil. Habis bensinnya, Pak. Oh iya ini lagu mana lagu? Kita tes audionya. Tutup tanda plus. Enggak, mana sih? Bukan touchscreen, Pak, mohon maaf. Oh, nggak touchscreen. Gua kira touchscreen. Azan. Oh iya azan. Azan copyright ya? Enggak ya? Enggak dong. Anjing azan aja. Kali. Ambil yang depan aja, Pak. Depan ya. Ini gua kira sih bisa. Ini kebetulan habis hujan nih.
Tapi Dan belakang satu lagi kasih lihat satu. Air wiper itu cuma satu. Tuh. Oh iya. Dan cabang 3. Tuh. Cerot. Wah, ini radius putarnya kita coba dapat sih Karena kecil. karena kecil ya. Ini buat apa ya, Bu? set narik tuh depan tadi. Coba bentar. Tarik mah. Tuh. Ah, dia berhenti lagi. Tuh. Wajir. Jangan dihantam. Oh, pansan badang rem. Oh. Ah enggak nih, ini baru gue mental nih. Harusnya, 1, 2. Nah, kalau gini enak. Ini nggak ada jarum RPM. Gak usah ngerem, Bil, gak usah ngerem, sikat, Bil. Sila wajib. Gak usah, sikat. Coba. Sikat. Kamera. Keras dong. Harusnya kamera dari depan tadi. Tapi sakit. Ya kan, Enggak gua apa-apa yang- kan yang kelihatan lu berdua. Enggak deh, biar ekspresi mukanya itu. Anjir nih, persnelingnya karena gua mulu ya. Iya, makanya kalau persnelingnya lu setting ke AGS akan mentok Ke paha. Ini sensasi. Gak ada gajulkan lagi ya. Ya. Sensasi manual dalam mobil Oh, metik ya. sensasi engine brake-nya ada tadi. Pas perpindahan gigi. Cuma gua kurang sukanya ininya agak keras. Gak ada gajulkan lagi ya. Mas satu kali lagi. Oh, oke. Hazard. Cuma yang gua kurang suka ya lampu mundur itu cuma sebelah, padahal bisa tuh kanan kiri. Ah, sebelah doang tadi gua kali ya. Sebelah doang. Padahal bisa tadi kanan Itu kiri. kayak mobil bandara. Apa nih? Muntah. Staria ya. Iya, Stargazer. Staria. Iya. Staria sama Stargazer beda ya? Alphard ya. Bahkan kru kita saja tidak bisa membedai mana Stargazer, mana Staria. Ini bisa tes Emang lagi. mirip. Emang mirip aja. Beda body doang itu Alphard apa? Alphard Alphard Korea. Korea. Kabarnya Korea beda. Emang bener anjir. Lu Ini karena ini yang gue kurang suka ya. Ini karena AGS dia tuh kalau ini ada setting gigi 1. Agak ngeden kalau macet-macet tuh. Gitu. Itu engine brake apa sih, Kak? Engine bukan itu engine brake kita gigi 1 kan. tadi ngambil kanan aja langsung. Mentokin Bil. Gak dapet. Setirnya sebenarnya nggak terlalu berat. Cuma masalahnya adalah nggak balik lagi. Ah, kok gitu ya? Iya. Ya, mungkin mohon maaf ini mobil. steering wheelnya apa power steeringnya kayak ada nggak sih power steeringnya sih? Enteng kok tapi itu. Wah, Enak. Nggak terlalu limbung lah. itu teriaknya bener. Nggak terlalu limbung lah. Lampu sennya. Enggak, aku nggak duga lu bakal kayak gitu kan. Oh. Ini shock breaker-nya agak. Mungkin karena efek ban yang kecil ya. Iya. Halo para penonton Motoresto, pada sore hari ini tadi kami sempat berkesempatan mencoba Suzuki Espresso dan kebetulan kami akan mewawancari salah satu orang yang sudah melakukan test drive tadi, Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Rido dengan Mas Rido. Oke, saya namanya Adi ya. Mas Adi. Ya, Siap. oke, sebelumnya first impression Mas ke Suzuki Espresso ini gimana, Mas? Aku sebenarnya termasuk salah satu yang agak kurang familiar dengan produknya, dengan produk dari Suzuki. Tapi satu hal yang aku menarik dari mobil ini adalah harganya yang terjangkau dengan ground clearance yang tinggi. Kebetulan ini aku mau mencari mobil kedua yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan kebetulan produk ini masuk gitu. Masuk ke kategori. Masuk ke kategori. Dan untuk first impressionnya sendiri, ya sebagaimana mobil kecil ya, mobil kecil pada umumnya ya dia ringan, dia mudah dikendalikan, dia simple. Dan ya fitur-fitur yang dirasakan sih mobil ini saya rasa udah cukup gitu. Satu hal yang impresi saya pertama adalah teknologi AGS-nya, automatic gear shifting-nya itu. Nah itu buat saya yang sudah sehari-hari menggunakan transmisi CVT atau setaranya itu lumayan berasa bagi saya untuk merubah transmisinya itu. Tapi nggak masalah karena ya mungkin ada nanti kalau misalkan Masnya cobain itu memang ada satu momen di mana dia seperti merasa giginya berpindah seperti kita memakai manual,
Tapi memang ternyata begitu ininya teknologi atau metode perpindahan giginya. Itu sih yang bikin kentara perbedaan saya ya. Oke, untuk pertanyaan gue udah gimana tadi di saat test drive tadi, apakah merasa nyaman atau tidak? Nyaman. Nyaman. Oke. Cukup lah untuk sebuah mobil dan dengan harga segitu ya cukup lah. Ya, untuk di ibu kota dan sehari-hari Iya, cukup lah ya. Oke. cukup sekali. Ya, rencananya akan jadi ngambil atau apa masih mungkin mau muter-muter lagi? Aku harus tanya keuangan negara dulu sama ibu negara. Tapi sepertinya ini salah satu kandidat yang terkuat. Kalau saya misalkan ke mobil lain itu mungkin indennya lama, karena saya dengar ini tidak perlu menunggu inden terlalu lama. Itu sih yang menjadi satu pertimbangan juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya Mas Rido. Makasih Siap. banyak ya. Terima Semoga kasih. direstui oleh ibu negara. Thank you, Terima Mas kasih Rido. Mas Adi. Thank you sudah menonton. Presentasinya sendiri dari segmen itu ada apa sih? Kurang lebih kalau dari itu sekitar 10%-an ya. 10%-an ya. Persentase. Tadi target 2.300 ya di 2.300 sampai di Gias ini sendiri target berapa? Nah, kalau untuk target di Gia sepertinya nanti akan ada rilis khusus. Nanti kita informasiin lebih lanjut lagi. Plus sama apa? Sejauhnya udah jual berapa di gas, Pak? Kan Sampai hari ini udah berapa banyak? Nah, itu nanti ada update tersendiri tuh mengenai jualan sama target, kayaknya nanti di-update khusus sama Kang Rudi. Mas, kalau Express ini kan maksudnya kenapa pengen tahu sih kenapa sih misalnya Suzuki kemudian memutuskan melakukan espresso mesin mobil tapi mesinnya masih konvensional gitu kan. Kenapa sih kalau misalnya lihat kayak kompetitor kayak saya sebut adalah misalnya Wuling itu ada mobil khusus tapi udah full mobil listrik gitu. Nah, kenapa sih Suzuki akhirnya nggak dalam tanda kutip mengikuti apa istilahnya hype yang sekarang gitu? Ya, karena kita percaya bahwa Suzuki itu pengen semua orang bisa mengkonsumsi produk kita. Itu prinsip dasar yang pertama. Artinya kalau seandainya semua orang bisa mengkonsumsi, maka produk tersebut harus bisa dibeli. Kasar katanya seperti itu. Dari lapisan masyarakat paling bawah sampai dengan paling atas. Tergantung nanti peruntukannya kurang lebih seperti apa. Dan yang ketiga, Suzuki itu tidak mau terpaku bahwa market otomotif Indonesia itu cuma ada di Jakarta doang. Karena kita lihat di Sabang sampai dengan Merauke, di Maumere, di Mamuju, di Aceh sana, di Papua sana, itu banyak market yang masih membutuhkan segmen-segmen seperti itu. Sehingga kita berpikir bahwa jangan sampai kita terbutakan hanya dengan teknologi yang maju, harga yang luar biasa, sehingga sepertinya keren nih, tapi orang nggak sanggup beli. Nah, itu yang kita nggak pengen. So that's why kita selalu kasih harga yang value for money-nya paling bagus, kompetitif, dan juga bisa masuk ke segmen-segmen kapan dimanapun masyarakat Indonesia ada. Kurang lebih seperti itu. Infrastruktur juga dihitung nggak sih? Ya? Dari infrastruktur mobil ini kan ekosistemnya kan nggak cuma mobil doang karena iya, infrastruktur artinya dengan pom bensin yang udah banyak sih ya begitulah ya, standar mobil baru lah istilahnya kayak gitu. Mobil konvensional baru. Siap. Thank you, Bos. Ya, overall untuk mobil dengan harga 160 juta menurut kami ini menjadi mobil yang nyaman untuk bagi orang yang hanya ingin sekedar punya mobil. Jadi, menurut kami ini bisa menjadi opsional bagi orang yang hanya ingin sekedar memiliki mobil. Ya, itu aja. Itu aja. Ya, sampai bertemu di video lain. Sampai bertemu di video lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Orang ada nggak ya di kepalanya bawa meja? Help!